Oke, selamat malam. Kita ketemu lagi di kebetulan di hari pertama bulan puasa. Semoga puasanya lancar semua teman-teman. Nah, ini saya akan terhubung dengan Papa Al. Nah, Papa Al sudah. Pintunya sekarang tunggu. Yo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, akhirnya Kabar? ketemu juga. Di sana sudah lebih malam ya? Ya, udah Sudah jam se- 9 ya? 9 ya, ya. Hmm. Ya, gimana nih tadi? Tadi sudah kami tayangkan beberapa film dari Sulawesi Tengah, tapi kok kebetulan dari tiga itu eh, belum ada yang malah filmnya Papa Al sendiri. Oh ya, oh gitu. Ya kan, kalau filmnya Papa Al yang kami tahu Halaman Belakang, Wrong Day ada di Vitsi, teman-teman bisa Iya, nonton langsung di Vitsi. Halaman Belakang juga ada di YouTube dan kami sudah ngasih linknya di rekomendasi kami, di laman rekomendasi kami. Dan kemudian terakhir yang kami tahu ya, itu Mountain Song, yang film panjang. Itu rencananya kapan, Mas? Ya, gitu. Untuk Mountain Song. Karena kebetulan saya nontonnya kemarin pas di JAV kan, tahun iya, iya, lalu iya, gitu iya, kalau nggak iya, salah. iya. Itu rencananya Iya. katanya mau masuk bioskop, itu gimana dong sekarang dengan situasi begini? Atau santai Iya, aja? yang jelas semuanya lagi ditunda semuanya ya. Ini kita Nah, tinggal nunggu eh, berita aja perkembangannya gitu gue berita. dari Four Colors juga gitu. Oh iya, diproduksi lewat For Color ya waktu itu ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Mungkin buat perkenalan, Papa Al bisa mungkin pertama memperkenalkan diri dulu tentunya, sama sedikit dulu awalnya bikin film itu gimana, sama mungkin itu gitu dulu, karena nanti kita akan lanjut nanya-nanya soal perfilman di Sulawesi Tengah, karena itu tampaknya kok menarik juga. Iya. Karena selain Papa Al kan, ini ada banyak nama-nama lain yang muncul ya. Ada Sarah Hadilah tadi yang Iya. membuat Gula dan Pasir di film tadi. Terus ternyata juga ada yang lain lagi, ada Arifudin Lako itu jujur saja saya juga baru tahu. Hmm. Ada Saifullah Mehta yang bikin A Long Day juga dan sempat menarik perhatian juga dengan film pendeknya itu. Hmm. Boleh silakan Iya. bercerita Oke. dulu. Halo, selamat malam semuanya teman-teman yang ikut Hmm. bergabung. Hmm. Terima kasih Kineforum sudah mengajak saya dalam obrolan ini. Saya Terima Yusuf kasih Raja Papa Al. Muda. Saya Yusuf Hmm. Raja Muda, biasa dipanggil Papa Al. Saya tinggal di Palu dan sejauh ini berkaryanya masih di sekitar Sulawesi Tengah. Hmm. Um, Mungkin saya ceritakan awalnya ya. Oh, Uh, silakan. saya membuat film pendek pertama itu tahun 2006. Hmm. Setelah beberapa kali melihat uh, beberapa teman yang membuat film pendek dan bahkan ada film panjang juga yang dibuat di Palu tahun 2000-an awal. Wah, oke. Um, Baru tahu saya itu. uh, itu seorang kawan yang kuliah di ISI Jogja. Hmm. Saya lupa dia di jurusan, dia di teater, tapi kalau nggak salah tugas akhirnya itu tentang keaktoran dalam film gitu. Nah, terus untuk tugas akhirnya itu dia membuat film gitu. Jadi Hmm. uh, sebagian besar teman-temanku itu ikut dalam proses itu. Saya Berarti ikut syuting di nonton, sana ya? ya syuting Hmm. di sekitar Palu. Waktu itu saya Hmm. nonton aja, saya tertarik lihat-lihat prosesnya gitu, asik gitu. Kemudian itu tahun 2000-an awal. Terus 2005 saya nonton film teman-teman dari Poso, film pendek yang judulnya Luka di Pundak Bayang. Itu filmnya si Saifullah Mehta. Luka di Oh, oke. Pundak Bayang dengan Matahari di Mata Hati. Dua film pendek itu diproduksi setelah 3 jilid kerusuhan yang terjadi di Poso. Hmm.
Tapi saya mendengar cerita dari teman-teman Poso ini pada saat kerusuhan yang kedua, kalau tidak salah yang jilid 2 itu, mereka sebagian besar berangkat ke Jogja, kuliah di sana, Hmm. apa namanya, mungkin menghindari juga konflik-konflik itu, sekalian uh, apa namanya, menuntut ilmu juga di sana. Nah, salah satunya itu si Hmm. Saifullah. Saya belum Mifta. Uh, ada teman satu lagi namanya Deddy Bujang yang juga salah satu pelopor membuat film-film pendek dan video-video eksperimental. Nah, Hmm. setelah itu mereka itu seangkatan sama Ujel Bausat, kalau kenal Ujel Bausat. Hmm. Dia di Ya tahu Film tapi. City ya. Mereka sama-sama dari Poso. Nah, jadi sebelum Palu diramaikan oleh film-film pendek, itu sebenarnya lebih dulu teman-teman di Poso. Oke, ya Hmm. ya ya ya. Nah, Hmm. justru kita di Palu nonton film-film mereka gitu. Jadi menjadi salah satu referensi awal-awal lah gitu buat kami yang ada di Palu. Uh, Hmm. Kemudian setelah melihat itu, saya di tahun 2005 akhir itu, uh, apa namanya, waktu itu apa ya, semacam iseng ya. Buk- uh, Sebelum iseng, saya itu dipaksa membuat Hmm. video dokumentasi ibu saya yang akan berangkat haji gitu. Jadi dokumentasi, Oh, iya ada iya. syukuran gitulah gitu. Ah, oke. Sepupu saya Terus datang bawa dokumentasinya dibikin lebih nyeni apa gimana tuh? ya, karena waktu itu referensinya kan TV gitu ya. Jadi ya Hmm. mungkin lebih kayak jurnalistik gitulah. Eh, Sepupu saya bawa handycam, terus dia suruh saya merekam. Saya sama sekali belum pernah megang handycam, jadi semuanya di set dengan auto, dan kemudian kepencet manual, ternyata akhirnya gambarnya kacau gitu, overexposure dan sebagainya gitu. Nah, setelah itu uh, apa namanya, saya disuruh mengolah video itu menjadi VCD waktu itu. Hmm. Nah, saya bingung, akhirnya saya googling lah, ketemu artikel-artikel, terus lihat film-film pendek, cari buku Hmm. di toko gitu, dapat beberapa referensi yang cukup bagus. Hmm. Jadilah dokumentasi itu. Nah, setelah jadi saya putar tuh di uh, sama keluarga gitu. Ternyata Ah, mereka oke. senang gitu. Saya menangkap ada sensasi di situ gitu. Wah, orang-orang senang lihat apa namanya, uh, video ini gitu. Bahkan saya waktu itu Hmm. menyebutnya film gitu. Oke. Nah, kemudian uh, saya mulai merasa, wah ini ada handycam, terus saya sudah bisa ngedit seadanya gitu, sudah bisa Hmm. ngisi back sound kayak gitu gitulah. Akhirnya saya coba, mungkin saya bisa bikin film pendek kali ya. Saya browsing lagi, saya ketemu Hmm. beberapa film pendek yang berkompetisi di Confident. Itu saya browsing di akhir Wah, akhir 2000. era-eranya confident ya. Ya ya. Ah, Kayaknya waktu Hmm. itu Confident udah nggak ada juga sebenarnya, di tahun Iya mungkin. 2005 akhir gitu. Nah, Oke. tapi saya masih menemukan film-film pendek itu di YouTube. Hmm. Ada berapa film saya lupa judul-judulnya. Terus Hmm. yang bikin saya jadi sangat semangat untuk mencoba bikin film itu, saya ketemu potongan film pendek Harap Tenang Ada Ujian dari Faiz Fansa. Ah, oke. Harap Uh, tenang ada ujian. tapi waktu itu versinya 3 menit. Saya ketemu Hmm. versi 3 menit, bukan trailer juga kayaknya, tapi mungkin semacam apa ya? Klip ya atau potongannya? Klip, iya, mungkin kayak showreel atau apa Hmm. gitu. Oke. Tapi uh, versi 3 menit itu udah lumayan, kayak strukturnya udah apa ya? Udah kayak film utuh gitu. Saya malah menyangka itu film Hmm. utuh. Sampai kemudian saya Oke. sampai kemudian saya menonton film itu utuh di Festival Film Solo tahun 2011, FFS pertama. Hmm. FFS. Wah, Oke. Tuh, tuh. Oke. ternyata film itu panjang gitu.
film pendek yang Ya lumayan lumayan. panjang. Hmm. Nah, setelah nonton film yang 3 menit itu, kemudian saya cari buku gimana nih cara nulis skenario gitu. Oke. Saya ketemulah Waktu itu, buku judulnya apa? Vicky King kalau nggak salah ya. oh yang Vicky King. Oke, Vicky ya. King Mhm. apa? Rahasia sukses skenario film-film box office Hollywood yang tebel itu. Mhm. Kalau nggak salah itu kata pengantarnya Mas Garin tuh. Hmm. Nah, saking tebalnya buku itu, saya cuma baca sampai berapa halaman saya udah bosen. Tapi ada yang Mungkin menarik. sifatnya textbook itu, gimana tuh? Iya, iya, iya. Gimana, Tapi gimana? ada yang menarik. Di situ saya menemukan ada yang namanya sinogram. Jadi semacam Mhm. rumus struktur cerita dalam bentuk diagram gitu. Diberi nama Oke. sama Vicky King itu sinogram. Nah, saya coba dengan instan gitu. Nah, Pakai kayak gitu ya. Masih belajar gitu. Oke, bikin-bikin saya nulis kira-kira berapa lembar ya? 5 lembar gitu. mhm. Jadinya sebenarnya itu bukan bukan skenario sih, kayak treatment aja. Jadi Terus lebih kayak deskripsinya gitu ya. iya deskripsi aja. Terus Hmm. saya belum ngerti, gak tahu mau belajar sama siapa juga gitu. Hmm. Baca-baca, terus ya sok-sok tahu lah gitu. Saya ajak ponakanku 2 orang, tiga, 3 orang, terus tetangga-tetangga. Kita syuting di pinggir sungai. Jadilah film Hmm. pertama tuh Sahabat dan Harapan judulnya. Sahabat dan harapan. Sahabat dan Wah, Harapan itu. itu music scoringnya saya ngambil dari Band of Brothers. Oh, oke, oke. Sampai sekarang Itu saya susah tuh ya saya kalau nggak mau masuk ganti. ke ini. Sampai sekarang saya nggak Iya. ganti tuh biar jadi kenangan aja tuh. Tapi lucu. Oke. Eh, Ibaratnya film ini ya, film tugas lah itu, film ya tugas film diri tugas. sendiri itu. Eh, Kemudian film itu diputar pada saat malam tahun baru 2006 kalau nggak salah. Nah, Hmm. malam tahun baru itu kan teman-teman kan biasanya bikin acara di gedung kesenian gitu kayak ada Hmm. satu gedung kesenian dulu yang tempatnya teman-teman seniman sering ngumpul di situ. Malam tahun baru kan biasanya ada band, ada teater, ada Ah, oke. macem-macem. Nah, uh, tahun baru itu pertama kali kita muter film gitu, dan itu filmku Ah, 2000 berapa tuh? 2006? Sorry, 2006 ya, 2006. Oke. 2006. Nah, uh, waktu itu saya masih masih sering manggung main band sama teman-temanku di band metal di Oh, Palu. berarti sempat ngeband dulu ya? Ya, saya lebih lama ngeband sebenarnya sejak SMP. Oh, oke. Uh, Nah, karena waktu itu saya masih ngeband dan merasa ya saya ini bukan pembuat film gitu, ini cuma iseng-iseng, dan di credit title itu saya menulis sutradaranya adalah dengan nama istriku gitu. Loh, kok Karena saya kreditnya orang lain? malu, ya saya malu disebut sutradara gitu. Apalagi teman-teman taunya saya pemain band gitu. Jadi namaku di situ hanya sebagai editor aja. Ah, oke. Nah, tapi pada saat pemutaran itu Mhm. ternyata apresiasinya bagus sekali. Ya, Hmm. apa namanya, cukup dinamis lah, teman-teman mengkritisi, bahkan ada yang apa namanya, menghujat juga ada, itu asik-asik menurutku. Iya, Ah, karena apa namanya, jujur saja itu apa namanya, nyinyir-nyinyir teman-teman yang saat itu lumayan menjadi cambuk juga sih waktu itu, yang bikin saya jadi ini harusnya bisa lebih baik lagi gitu. hmm. Uh, Kemudian setelah pemutaran itu ternyata teman-teman banyak yang studio-studio wedding itu, Mhm. yang awalnya kita hanya saling kenal biasa aja, tidak tidak terhubung secara uh, apa ya, jaringan berkarya gitu. Akhirnya mulai Oke. berkumpul dan Ya, hubungannya cuma profesional aja ya tadi iya, awal. iya, Oh. Oh. uh, akhirnya tiba-tiba ada yang berinisiatif untuk mengumpulkan teman-teman studio-studio kecil ini, uh,
untuk membicarakan sesuatu gitu. Kayaknya kita bisa membuat komunitas film deh gitu. Nah, Seru. setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati teman-teman mendirikan satu komunitas, namanya itu semacam forum aja sih. Jadi banyak studio-studio di situ, terus itu semacam forum aja. Namanya Jalin, Jaringan Film Independen Sulawesi Tengah. Oh, oke. Nah, dari Jalin inilah ada beberapa karya tuh sudah mulai berkolaborasi gitu. Jadi studio satu sama yang lainnya mulai coba-coba bikin ya video-video lucu-lucuan, terus beberapa film pendek. Nah, kemudian dari situ lahirlah, karena mereka kita putar filmnya selalu kayak acara-acara dadakan saja, yang kayak malam tahun baru tadi itu kan sebenarnya dadakan juga. Tiba-tiba ada pemutaran film. Nah, akhirnya teman-teman juga menggelisahkan itu, ternyata sudah mulai banyak nih karya-karya film pendek tapi bingung mau diputar di mana gitu. Sementara itu tahun 2009. Setelah 2007 2008 ya, itu diantara itu ada beberapa yang mulai aktif, bahkan sampai bikin video klip juga untuk band-band. Kemudian 2009 itu dibuatlah efek eksibisi film kita. Ya, itu tahun 2009. Itu diadakan 2 malam berturut-turut. Waktu itu film yang diputar sekitar 20-an film dari seluruh Sulawesi Tengah. Jadi sudah ada beberapa film dari luar juga, dari luar Palu juga waktu itu. Sudah ada mengundang film dari luar juga berarti ya? Iya. Masih Sulawesi Tengah, tapi ada satu film dari Jogja, tapi itu teman yang juga lagi kuliah di sana gitu. Siapa sih, Fajar kalau nggak salah namanya. Nah, efek itu berlangsung sampai 2012 kalau tidak salah. 2012. Setelah itu nggak tahu, mungkin karena teman-teman pada sibuk semuanya, akhirnya hilang lagi. Tapi beberapa inisiatif lain juga muncul, misalnya bioskop pelajar. Jadi sempat ada juga beberapa kali eksibisi film untuk pelajar gitu, diinisiasi oleh teman-teman SMA 1, SMA Negeri 1 Palu. Nah, 2009 itu bersamaan dengan efek pertama, Indox datang ke Palu, bertemu kita di sini dengan program Indox Traveling waktu itu. Jadi kayaknya semacam scouting juga sih dari Indox waktu itu untuk melihat antusias teman-teman di Palu terhadap dokumenter. Indox ya? Indox ya. Nah, setelah beberapa kali datang ke Palu dengan pemutaran Screendox Traveling, kemudian berlanjut dengan Screendox reguler yang setiap bulan, program pemutaran setiap bulan yang akhirnya bekerjasama dengan Jalin. Nah, waktu itu Indox melihat ternyata antusiasme teman-teman di Palu ternyata lumayan bagus, penontonnya selalu banyak. Ini juga beberapa kali ditanyain sama teman-teman, kok bisa ya saat itu penonton Palu bahkan untuk film dokumenter bisa banyak gitu. Saya bilang mungkin itu karena bersamaan juga dengan ditutupnya bioskop di Palu kan. Bioskop udah habis, sudah tutup semuanya di awal 2000-an. Tutupnya kenapa ya? Di sini kan jaringannya waktu itu semuanya bioskop lokal, tidak ada yang ini. Kemudian walaupun film-filmnya tetap mereka ngambilnya dari bioskop berjaringan, tapi biasanya biasanya film yang sudah diputar 3 bulan lalu di Jakarta misalnya baru diputar di sini. Nah, di awal tahun 2000 itu kan VCD player menjamur dan VCD bajakan juga sangat
menjamur. Iya, iya. Nah, Iya, film-film di VCD VCD-nya. bajakan itu lebih baru Hmm. daripada film-film yang ada di bioskop. Wow. Jadi Dan jadi itu mengalahkan pelan-pelan bioskopnya ya, ya. ya, ya. Hmm. Nah, nah karena Oke. bioskopnya pada tutup, orang-orang Palu tuh ketika ada pemutaran film itu pada rame dan eh, apa namanya kebiasaan berdiskusi tentang film atau tentang isu yang ada dalam film itu apa namanya ternyata sangat menarik bagi orang-orang di sini pada saat itu waktu Indox datang itu dan Hmm. apa namanya itu cukup menarik mereka dan bahkan mereka jadi terbiasa melihat film-film yang agak aneh gitu. Oh, oke, menarik sekali ya. Ya, ya. Itu menurut pengamatan Papa Al, antusiasme ketika Indox datang gitu ya, ini terlepas dari dokumenter atau fiksi gitu, Hmm. eh, itu antusiasme masyarakat Palu itu apakah cukup umum melebar, jadi orang-orang Palu masih merindukan bioskop, terus kemudian ketika ada event film terus datang nonton dan diskusi, atau apa ya, istilahnya terbatas di kalangan misalnya kalangan Hmm. seniman aja gitu atau gimana? Hmm. Atau Kalau ya menurut pengamatan kalau gimana? kalau pengamatan saya penonton yang kita temui waktu itu selalu fresh. Itu selalu Oh, ada menarik sekali. orang-orang yang baru, bahkan orang-orang yang kita tidak kenal yang di lingkaran kita, kayak gitu. Oke, oke. Eh, itu berjalan sampai berapa tahun ya, yang kita bisa melihat, oke ini orang-orang baru gitu. Bahkan Nah, tahun asik. 2015 kalau nggak salah ya kita muter Jerman Cinema waktu itu kerjasama dengan Goethe Institute Oh, tahun oh, 2000 oke. tahun 2015 kalau Mhm, nggak salah. Itu mhm. penontonnya boleh dibilang 50 50 orang baru dan orang lama gitu dan sangat dinamis. Eh, Ah, bukan sip, itu sip. saja gitu Mhm, ya. Jadi boleh dibilang waktu itu Indox eh, menjadi semacam jembatan buat kami ya, semacam pintu gerbang lah buat kami untuk berjaringan dengan teman-teman filmmaker di luar gitu. Jadi Indox mengenalkan kami sama banyak banyak eh, komunitas lainnya. Bahkan Goethe Institute kita ya dari Indox juga gitu. oke. Ya kurang lebih kayak gitu. Eh, ya menarik sekali. Mungkin tarik mundur sedikit ya soal yang awal tadi kan Bapak udah kadung cerita soal yang awal mulanya bikin film tuh bikin dokumentasi apa berangkat hajinya ibu. Syukuran. Sementara tadi syukuran ya. Sementara tadi juga sempat diceritakan sekilas tentang pengaruhnya filmmaker Poso yang ternyata katanya sudah ada duluan gitu ya, sejak tahun 2000-an gitu. Itu apakah ketika dan kemudian Pak Paul juga cerita tadi prosesnya nyari buku tentang penulisan skenario, nyari atau browsing-browsing tentang angle kamera segala macam uh, itu apakah artinya ada kontak nggak antara proses belajar yang kayaknya masih otodidak itu sama film-film yang dari Poso tadi yang di awal-awal itu? Ataukah Pak Paul juga sempat belajar sama yang katakanlah sudah lebih dulu bikin film kah atau gimana gitu? Apakah antara Palu dan Poso gitu ada kontak yang lebih intens gitu atau Ya. gimana itu dulu? Jadi sebenarnya awal sekali saya itu belajarnya dari melihat uh, teman si Erwin ini yang lagi bikin film panjang. Uh, Hmm. waktu itu uh, kebetulan mantan pacarku main di film itu. Oke. Okay. Maksudnya Oke. istriku Okay. yang sekarang. Oke. Okay. Dia jadi ibu Oh, juga malah pemain film duluan ya? dia juga jadi yang jadi ibu di film halaman belakang. Oke. Okay. Oh ya, iya, iya, iya. Nah, jadi saya selalu berkunjung ke lokasi syutingnya. Saya belajar banyak di situ. Saya mengamati. Walaupun waktu itu saya sama sekali tidak punya niat malah membuat film, tapi saya mengamati betul bagaimana mereka membuat film. Kemudian saya membuat film setelah melihat film dari Poso juga. Jadi saya sudah lebih dulu melihat film dari Poso. Kemudian saya beberapa kali kontak sama mereka sebelum saya membuat film dan
Tapi karena waktu itu kondisi Poso lumayan sulit ya aksesnya, kayak Palu Oke. sama Poso gitu. Jadi saya cuma pernah ketemu satu kali sama si Ipul pada saat saya ngedit film pendek pertamaku itu, gitu. Sahabat dan Harapan. Jadi waktu itu Ipul datang ke rumah. Kebetulan Ipul juga main band dan waktu itu saya punya studio, home studio recording lah. Gitu. Nah, bandnya si Ipul Oke. ingin rekaman gitu. Oh, oke. Jadi dia Benang merahnya datang. lewat band juga ya, Iya. Mas ya? Nah, akhirnya kita ngobrol soal film. Dia kasih kopi filmnya, terus kita ngobrol-ngobrol. Gitu. Saya tanya-tanya prosesnya seperti apa gitu. Ya, uh, saya waktu itu saya ngedit Sahabat dan Harapan itu si Ipul datang, dia lihat saya ngedit, saya nanya-nanya juga sama dia gitu. Uh, Teman-teman dari Poso ini apa namanya? Ya kita belajar banyak juga dari mereka gitu. Uh, kalau kalau saya lihatnya dulu kalau film-filmnya anak Palu sama anak Poso itu sangat kelihatan ininya Nah, gimana? perbedaannya. Iya, filmnya anak Palu saat itu lebih kasar, lebih apa namanya? Film film dari Poso itu cantik-cantik, beauty gitu. Oh, oke. Ya, ya mungkin tergambar dikit lah sama Ujel. Apakah memang yang dari Poso, entah kebetulan atau enggak ya, apakah memang lebih banyak yang kebetulan kuliah seni duluan gitu yang dari Poso? Kayaknya kok dari tadi yang kuliah diisi rata-rata dari Poso ya gitu. Iya, iya. Eh, Gimana ya? Anak Palu itu banyak yang sekolah di ISI, tapi itu lebih yang paling banyak itu teater. Oke. Dan teaternya Palu itu sangat progresif, tidak pernah Hmm. mati lah Oke. gitu. Terus yang kedua musik. Masih. Saat itu film malah nggak ada. Temanku yang diisi yang bikin film itu kan dia sebenarnya teater. Oh, oke. Dia teater. Itu Palu ya, bukan Poso Palu, ya? dia Palu. Oke. Nah, teman-teman yang Poso ini yang kuliahnya di Akindo kalau nggak salah ya. Ujal dan kawan-kawan ini. Hmm. Ya, Akindo. Jadi mereka bukan diisi sebenarnya. Tapi Oke, oke. mereka udah punya basic apa namanya? Fotografi lebih dulu kan waktu masih di sini. Oh, oke, Jadi memang fotografi. memang ya Sudah apa. ada basic gambar juga ya berarti Iya ya. iya. Kalau kalau nonton filmnya Hmm. teman-teman pos itu pasti cakep gitu. Oke. Nah, tadi juga sempat kan kayaknya dari ceritanya Pak Paul juga kayaknya suasana tadi film pertama diputarnya di acara tahun baru ya di Iya iya. gelanggang kesenian gitu terus kemudian bahwa budaya diskusi dan menontonnya sangat hidup itu menarik sekali itu bisa diceritakan nggak kira-kira apakah memang dari dulu lingkaran senimannya hidup gitu dan hubungan Hmm. apa ya hubungan dengan masyarakat umum itu gimana atau bahkan dengan pemerintah deh kalau mau cerita soal pemerintah. Iya Ya sebenarnya apakah ada apa ya? dukungan atau pandangan umumnya Iya, iya. gimana gitu. Hmm. Kalau kalau kulturnya mungkin apa ya? Kayaknya sama aja sih ya di daerah-daerah. Semua orang suka film gitu. Semua orang Hmm. suka sinema dan selalu ada apa hal-hal nostalgic gitu ya. Ketika lewat di depan Oke. bangkai bioskop yang udah lama tutup itu yang bahkan ada yang udah jadi apa namanya? Jadi nightclub dan sebagainya. Jadi Hmm. tempat pijat kayak gitu. Orang tiap lewat situ foto terus posting di Instagram. Wah, ini bioskop apa favorit kita dulu nih, stand alone nih, nggak ada yang di mall. Gitu, kayak gitu-gitu. Jadi uh, Terjaga ya berarti kenangannya. ya orang-orang sangat suka ke bioskop. Bahkan ibuku saya berapa kali bawa nonton di bioskop, dia cerita gitu apa uh, bagaimana bioskop itu selalu penuh gitu. Jadi Hmm. menurutku kalau kultur diskusinya saya rasa itu sudah mungkin karena udah kebiasaan dari ini ya. Setiap kali ada pementasan
apa namanya, pementasan teater kah, musik kontemporer Teater. atau tari gitu, orang-orang kan selalu diskusi. Jadi mungkin itu juga menjadi bibit yang baik sih gitu. Nah, sementara film begitu muncul di Palu kan diputarnya di pemutaran-pemutaran alternatif kayak gitu. Jadi selalu akan ada diskusi gitu. Beda sama kalau di bioskop kan. Iya, 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 kebayang sih. Apalagi yang venue yang ada justru malah pemutaran alternatif aja ya. Iya, Sehingga langsung ya, kebayang diskusinya bisa tetap dijaga. Iya. Tapi rentang waktu dari bioskop ditutup sampai kemudian pemutaran film marak lagi itu kira-kira berapa tahun ya? Jangan-jangan itu pengaruh juga. Maksudnya orang masih ada yang ingat gitu. Itu awal tahun 2000 udah tutup semuanya, udah habis bioskopnya. Oh, berarti udah cukup lama juga ya? Terus kita pemutaran yang ada diskusinya itu kan mulainya 2009 waktu Indox datang. Gitu. Jadi boleh dibilang Indox yang menularkan kultur diskusi setelah pemutaran itu. Kalau sebelum Indox kan yang kita putar saat tahun baru itu kan kita tetap diskusi juga, tapi kan itu cuma kalangan teman-teman seniman ya. Jadi teman-temannya ngasih masukan, yang kritisi, yang ya boleh dibilang masih lingkaran kita lah, gitu, 80%-nya gitu. Jadi Indox itu lumayan berpengaruh besar sih di kita sini. Indox tadi tahun berapa? Maaf, 2009. 2009. Ya, 2010 Indox datang lagi dan membawa program Kickstart. Nah, itu melahirkan 4 film. Ya, oke. Mungkin ini pertanyaan yang agak-agak ignoran dalam artian ya ignoran ini orang Jakarta lah katakan, maksudnya santai. Kalau misalnya kalau nggak di Jakarta itu rasanya kok tidak terjadi gitu kan. Maksudnya kalau dibandingin sama Jogja gitu ya, Jogja yang hidup juga dan apalagi sejak tahun 2000-an gitu ya, perfilmannya kan Jogja kita udah tahu dan masuk radar Jakarta itu kan gampang gitu kalau Jogja gitu. Terus itu jadi pusat yang baru. Terus kemudian ada fenomena lain Purbalingga gitu. Purbalingga, Jatiwangi gitu yang kemudian dibangun oleh orang-orang militan juga. Dan karena faktor jarak juga mungkin jadinya jadi lebih mudah masuk radar gitu. Sementara kalau yang di Palu ini kan agak secara geografis cukup jauh, padahal hidupnya sudah cukup lama. Itu masuk radar Jakarta itu apakah memang lewat Indox itu atau ada kejadian-kejadian yang lain? Ya. Atau ada event yang lain gitu? Jadi kalau yang saya rasakan booming Palu cukup dikenal akhirnya gitu itu pada saat Festival Film Solo 2011. Festival film Solo yang pertama. Ya, itu penting juga. 2011 jadi, ya. Ya, dan boleh dibilang saya bukan cuma saya sih, teman-teman Palu terhubung semuanya di situ gitu. Terhubung sama teman-teman Malang, teman-teman Bandung, ada forum komunitas kan waktu itu. Itu simpul yang penting itu ya. Dan di Festival Film Solo itu sampai sekarang kita masih berjaringan semuanya yang kita ketemu di awal itu mungkin hanya sekian persen yang kita putus kontak sama sekali. Selebihnya kita sampai sekarang kita masih sangat kuat, masih sering kontak-kontakan, dan ya bahkan boleh dibilang setelah Indox itu di FFS itulah kita akhirnya film-film dari Palu akhirnya diputar di Jakarta gitu. Oke. 2011 itu berarti kalau filmnya Papa Aleng mana? Yang Wrong Day ya, Bang? Wrong Day. Oke. Di Festival Film Solo ketemu Mbak Lulu. Kemudian diundang di Bumbu Forum. Gitu. Nah, dari Bumbu Forum kita mulai beredar ya. Jadi Festival Film Solo itu salah satu yang menghubungkan menurutku itu menghubungkan filmmaker seluruh Indonesia sih gitu. Wah, ini catatan penting nih buat Festival Film Solo, mudah-mudahan bisa
diadakan lagi. Jadi Ya, ya, ya. ketika tetangganya Jogja ada JAV gitu, yang festival film Solo. Fiksi Nah, pendek Indonesia. fiksi pendek Indonesia. Oke. Nah, terus kan kemudian yang habis kapal nih ya, habis From Day, halaman belakang tuh 2013 ya. 13. 2013 habis itu langsung Mountain Song nggak salah ya, tahun Ya, ya. 2018 apa 19? Yang lupa. 19. 2019 ya, baru kemarin kan. Ya. Itu ada jeda yang lumayan tuh. Ada rehat apa gimana? Nggak tahu ya, apa energinya habis begitu aja tiba-tiba setelah halaman belakang. Oh. Nggak tahu itu jadi kayak apa ya? Jujur aja, mungkin sayanya juga yang nggak siap atau gimana, karena saya kan tidak pernah merasa atau berniat menjadi oke, jadi filmmaker atau jadi apa, saya pengen bikin aja gitu. Jadi Hmm. uh, mungkin bisa dibilang kaget juga sih dengan halaman belakang itu. Jadi saya ada rasa takut mau bikin ini bikin itu, jangan-jangan Malah jelek jadi atau ada beban apa gitu kayak ya gitu Pak? ya, jadi ada beban. Hmm. Itu jujur aja. Padahal harusnya saya nggak perlu seperti itu gitu. Harusnya sama aja kayak bikin halaman belakang, nggak usah pakai beban. Ya tapi saya pikir penting juga saya merasakan itu. Ya prosesnya ya, Ya untuk prosesnya mengalami ya. lah gitu. Dan harusnya Mountain Seng juga nggak perlu selama itu sih. Ya, mungkin karena apa ya, terlalu banyak apa namanya ya, beban itu kali ya. Saya percaya kok karya-karya itu keluar pada waktunya lah, pada Iya, iya, waktunya iya, yang iya, memang iya. ditentukan lah. Lagian Mountain Song itu mas, cukup menyentuh saya lah. Waduh, terima kasih. Saya suka banget tuh, saya suka banget liatnya dan ngenes juga sih, termasuk Iya, iya, ngenes. iya, iya. Oh iya, bicara soal ngenesnya film Mountain Song, saya jadi teringat untuk satu tema penting yang kayaknya saya perlu tanyakan. Mountain Song kan ada isu soal akses infrastruktur Iya, kesehatan iya, gitu iya. ya. Terus kemudian melihat kasus dari film-film yang kami tayangkan semalam juga, tadi juga ada dua film Poso ya, dua film Poso hitungannya kali ya, sama satu film Palu dari Sal. Itu kayaknya kan ada memang tema yang sangat mendasar, Hmm. tema yang kayaknya hanya yang mengalami yang bisa menceritakan. Iya, iya, iya. Dan apakah memang ada keinginan dari teman-teman di Palu dan Poso atau Sulawesi Tengah pada umumnya, ya apakah memang ingin mengangkat tema-tema yang lokal, kemudian apakah sudah ada upaya untuk mengangkat tema-tema yang lokal itu ke level katakanlah nasional. Katakan ya mungkin selain Mountain Iya, Song, iya. ya Mountain Song udah satu effort yang kita lihat. Yang lain-lain apakah memang ada sana Hmm. atau memang ada kegelisahan yang lain yang ingin diceritakan? Iya, iya. Ya kalau saya melihatnya sih gini, waktu serangkaian kejadian kerusuhan Poso itu banyak Nah, sekali itu kan ya banyak sekali ya, teman-teman yang uh, selalu nanya sama saya, Papal kenapa gak bikin film tentang itu gitu, kenapa nggak hmm, bikin film tentang Poso gitu. Saya bilang tidak semudah itu gitu. Saya cuma dengar-dengar berita, cuma dengar-dengar curhat teman-teman, dan saya merasa apa ya, kayaknya saya tidak punya tenaga buat film itu. Sampai akhirnya ternyata oke. teman-teman mau bikin itu, dan teman-teman itulah orang Poso sendiri gitu. Nah, ya, itu. Tadi ada dua kan, tadi ada Jalan Pulang Iya, sama iya. Long Day. Nah, Jalan Pulang itu sendiri dibuat oleh Arifuddin Lako. Kita biasa manggil dia Hmm. Brur. Brur adalah salah satu teman mantan kombatan Okay. yang akhirnya bebas bersyarat dan mengikuti apa namanya, program deradikalisasi bersama, didampingi sama teman-teman Celebes Institute, Adriani Badrak Hmm. dan kawan-kawan. Wah, Nah, pelaku langsung berarti ya, pelaku iya, sejarahnya. iya. Hmm. Saya sempat mengworkshop mereka waktu itu di Poso tahun 2017 kalau nggak salah. Saya diundang untuk memberikan workshop sama teman-teman di sana yang sedang dalam pendampingan. Ya, sambil saya menggali, bercerita, mendengarkan kisah-kisah mereka,
di masa-masa itu yang ternyata sebenarnya ternyata tidak semua teman-teman yang terlibat ini adalah kombatan murni gitu. Ya banyak sekali alasannya. Ada yang memang sakit hati, dendam gitu, yang mungkin sudah semacam layer yang kesekian gitu ya. Tapi kelihatan di permukaan ya udah dianggap kayak gitu sama semuanya gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Dan teman-teman ini ya saya melihatnya saya kayak sedih gitu. Lah, orang-orang ini penyayang semuanya, kok bisa dulu kejadiannya kayak gitu? Iya serius, penyayang, pelawak, semuanya lucu gitu teman-teman ini. Kok terbawa keadaan gitu ya? Iya. Nah itu tentang teman-teman yang ini. Kemudian kalau di saya sendiri, saya melihatnya kayak gini. Kita juga sebenarnya bukan semacam kita harus ceritain nih semua kejadian yang ada di sini gitu. Nggak seperti itu juga sebenarnya. Tapi mungkin semacam momentum saja. Zaman sebelum internet misalnya, kita tidak bisa bicara banyak. Semua yang terdengar mungkin hanya dekat-dekat Jakarta. Sementara di pulau-pulau lain, bukan cuma Sulawesi, apalagi pulau-pulau yang terpencil misalnya, mereka tidak terdengar sama sekali. Nah, di zaman sekarang yang geografi sudah bukan masalah lagi gitu. Harusnya suara kita lebih terdengar gitu dengan lantang gitu. Jadi, saya pikir ini momen yang tepat kita berbagi cerita apapun itu. Kayak gitu. Oke. Ya, itu kalau yang itu kucing yang di belakang itu ya lagi. Kucing kawin. Iya. Bukan berantem itu kucing kawin tuh kalau suaranya gitu. Lagi musim kawin soalnya. Aduh, ini teman-teman banyak menyapa ini, aduh. Iya benar, banyak banget ya. Adrian, Mas Arif. Ya halo semuanya, halo semua teman-teman. Wih, iya ada Paul Augusta, halo. Oke. Nah, ya kalau Isara Adilah tadi kita juga sempat tayangkan satu kan filmnya yang Gula dan Pasir itu kan bahkan Isara Adilah kan masih sangat muda ya Mas ya. Iya. Itu apakah berarti regenerasinya berjalan di sana apa gimana? Nah itu bisa diceritakan nggak? Nah, Sarah Adila ini ada generasi baru nih. Iya. Sarah Adila ini cukup unik dia. Jadi Sarah Adila tiba-tiba muncul bukan dari komunitas film. Oh, oke. Dia tiba-tiba muncul begitu saja gitu. Jadi tahun 2015 kalau nggak salah ya. Kemendikbud itu kan punya program FLS 2N yang lomba seni nasional tingkat pelajar. Nah, untuk ke nasional ada seleksinya di kota. Waktu itu saya jadi jurinya, kemudian menyeleksi film-film itu dan menemukan filmnya Sarah. Judulnya apa ya? Cermin judulnya. Nah, jadi dia terseleksi dan mewakili Sulawesi Tengah ke mana ya waktu itu, di Lampung apa Palembang gitu. Nah, tapi waktu itu dia kecewa karena sampai di sana dia tidak masuk nominasi. Terus saya minta lihat film-film yang menang di sana gitu. Berkomparasi. Ya. Pas saya lihat, ternyata menurutku yang menang itu bukan film sih, kayak iklan aja gitu. Saya bilang, emang ngadain apa institusi itu ini sih Kemendikbud. Oke. Terus saya bilang, ya udah, filmmu bagus, terus coba kirim aja ke festival-festival yang ada di luar sana. Kirimlah ke saya lupa festivalnya Binus apa namanya, lupa saya filmnya, festivalnya. Saya kalau ketukar sama WMN tadi. Tapi di Binus dia dapat juara 3 kalau tidak salah. Terus kirim ke UMN dia menang Best Movie, Best Short Film.
dapat beasiswa masuk di sana, beasiswa Ah, oke gratis oke. gitu. Akhirnya dia sampai sekarang udah mau semester akhir nih di UMN gitu. Jadi sebenarnya kalau regenerasi ya biasalah, semacam seleksi alam gitu. Ada yang muncul, Seleksi alam. ada yang tetap, ada yang kadang-kadang gitu. Tapi sangat kelihatan beberapa yang konsisten dan serius gitu. Misalnya Sarah tadi, terus ada Ifdal, ada Lucky Ari, Ifdal. Ifdal ya, ada Lucky Ari, uh, ada beberapa teman lain, ada juga komunitas lain di sini yang teman-teman juga, Nadoyo Production, yang filmnya itu film-film lokal berbahasa lokal yang lucu-lucu, yang mereka punya masa yang banyak sekali, punya penggemar yang banyak sekali. Genrenya itulah ya, sudah memilih ya berarti ya. Iya, Genrenya iya, komedi iya, gitu iya, kali ya. iya, komedi itu. Eh, Jadi lumayan dinamis lah di sini perkembangannya. Anak hmm. SMA menariknya di sini, film-film anak SMA itu lebih menarik daripada film-film mahasiswanya. Oh, wah ini harus di scouting lagi nih berarti anak SMA. Nah, oke. Tadinya sih saya mau nanya ketika Sarah itu muncul, katakanlah berarti kan dia dari istilahnya tadi out of nowhere dia tiba-tiba bikin karya yang bagus, terus masuk seleksi segala macam. Uh, itu kemudian ditarik masuk tanda kutip ya, ditarik masuk ke komunitas juga atau gimana? Atau biarkan tumbuh sendiri-sendiri? Iya, iya. Gimana? Jadi karena saya ini lulus dari berkomunitas yang gagal. jadi komunitas yang pernah saya ikuti sebelum-sebelumnya semuanya saya lalui dan keluar dari situ dan jalan sendiri dengan halaman belakang film. Itu makanya semua teman-teman yang baru saya temui saya tidak pernah ajak gabung di komunitasku. Saya biarkan mereka punya komunitas sendiri. Kayak Sarah dengan sineman filmnya, si Ifdal dengan show sinema, Lucky Ari dengan idea sinema. Tapi tiap kali ada proyek-proyek pesanan saya ngajak mereka gitu, biar kita lost kontak dan bisa saling menghubungi lah. Penting. Asik. Tapi mereka jalan sendiri dengan komunitasnya masing-masing dan memproduksinya dengan sendiri. Walaupun saya sering juga diajak-ajak jadi semacam supervisor atau mentor gitu. Tapi mereka melakukannya sendiri. Oke. Menarik ya, berarti komunitasnya ada banyak, tapi tetap berjejaring ya? Iya. Palu ini kan kecil gitu. Kita bahkan berjejaring dengan semua cabang seni yang ada di sini. Jadi kalau anak film yang bikin film, anak teater pasti ada yang gabung, anak musik ada yang gabung gitu. Ya, sangat tindih kompak ya pasti ya. Tumpang tindih dalam arti yang bagus lah. Iya. Oke. Terus kemudian itu kan kemarin yang saya ingat tuh ketika ada musibah gempa di Palu itu gimana dampaknya? Kayaknya kok lumayan ya, kalau kita ngelihat berita nasionalnya gitu kan, kayaknya kok lumayan parah lah katakan. Sementara saya ingat dulu sempat ikut bantuin muter juga yang ketika Sarah Hantilah bikin pemutaran untuk donasi itu kan. Ya, donasi sinema. Palu untuk donasi sinema itu. Ya. Itu wah ini saya ngeliat salut juga nih, bahkan dalam kondisi begini tetap gerak cepat juga itu. Tapi efeknya gempa musibah itu sendiri gimana ke teman-teman di perfilman di Palu? Lumayan porak-poranda ya. Awalnya kita putus kontak semuanya, masing-masing ngurus keluarganya, komunikasi juga putus. Jadi sebenarnya kita tidak terpikirkan sama sekali mau bikin apa. Semuanya survive sendiri-sendiri bersama keluarganya. Tapi kemudian donasi sinema itu sebenarnya yang inisiatif Sarah, karena kebetulan dia waktu kejadian dia lagi di Tangerang, lagi kuliah. Dia tidak sedang di Palu waktu itu. Ya menurutku hanya dia waktu itu yang punya energi untuk berbuat sesuatu gitu. Jadi kita di sini akhirnya setelah pentingnya rantau nih. Iya. Akhirnya kita di Palu ya koordinasi aja sama dia. Oke, semuanya dia yang ngurus. Kita hanya siapin di sini mau muter di mana. Kita kontak sama teman-teman di pengungsian.
gitu, dan cepat-cepat membangun lagi komunikasi dengan teman-teman lain, misalnya forum sudut pandang, beberapa komunitas Lobo, ada beberapa komunitas lagi yang akhirnya kita membuka posko gitu. Jadi ada satu posko besar yang kita semuanya ada di situ, terus ada beberapa posko-posko kecil dan terhubung juga sama posko dari Poso gitu. Yang waktu itu justru malam pertama setelah kejadian itu, logistik yang pertama masuk justru dari Poso. Teman-teman Poso cepat sekali bergerak. Dan kebetulan ada satu film yang kami rekomendasikan, tapi kami nggak muter karena sudah di-upload ke YouTube, yang itu, yang Home Sweet Home dia, dari Ifdal. Itu juga, itu kebetulan ceritanya memang tentang kisah diantara itu ya, diantara para survivor yang bertahan setelah gempa. Saksikan ya teman-teman, di linknya ada. Dan berarti itu banget ya, bangkit dan kompaknya itu kayaknya asik banget gitu kalau saya. Nah ini kembali dari sudut pandang orang Jakarta nih, kan biasanya ketika ada yang mulai recognize di Jakarta atau di pusat, itu ada semacam godaan untuk mungkin nggak sampai pindah atau bahkan pindah ke Jakarta dan bikin film di pusat di Jakarta gitu. Itu Pak Paal nggak ada arahan ke sana atau memang ingin membangun yang di sana, dan gimana teman-teman pada umumnya di sana? Ya, itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama saya sih, sama teman-teman di situ. Oke, ini $1 million question nih kayaknya. Jadi mungkin kalau saya masih bujang kali ya. Oke. Pertimbangan pertama saya sebenarnya yang paling sering saya jawab itu, saya sudah berkeluarga di sini dan kerja di sini. Mungkin kalau saya memutuskan pindah ke sana, mungkin 50-50 keluargaku bisa berantakan mungkin. Kedua, ya sudah terlalu banyak sutradara di sana. Ya itu makanya sebagian benar juga. Artinya saya pikir sekarang, jadi sebenarnya ini kasusnya mirip dengan saya dulu waktu jadi pemain band gitu di awal-awal. Semua pemain band di Palu itu goalnya itu pasti harus main band di Jakarta, minimal bisa main di TV. Yang saat itu memang tidak memungkinkan kita untuk bisa dikenal di sini gitu. Ya harus ke sana. Gitu. Tapi sekarang kan zamannya kita live gini aja udah bisa ditonton di mana-mana gitu. Semua orang sudah terhubung gitu. Sudah, menurutku sudah tidak relevan lagi kalau harus di Jakarta misalnya. Saya bisa berada di mana saja gitu. Saya mungkin besok bikin film di Ambon bersama Pit Manu Putih di sana. Wih, mantap. Atau sama Abe di Kupang gitu. Jadi, Abe di Kupang. Saya pikir tidak masalah, dan bahwa ada niat untuk bisa membuat film yang masuk industri mainstream misalnya, ya saya juga tidak menutup diri gitu. Mungkin beberapa waktu ke depan saya juga akan coba gitu bikin film yang disebut-sebut film mainstream itu, bisa jadi. Oke. Tapi saya tetap bikinnya di sini gitu. Nah, itu. Maksudnya kalau dari sudut pandang sudut pandang apa? Ya, kalau dari saya pribadi sih, egoisnya kepingin tetap ada yang bineka gitu katakan. Pengen ada bineka. Pengennya kan setiap kota gitu punya ada semacam budaya filmnya sendiri gitu, dengan keunikannya masing-masing gitu. Sementara di sisi lain mau nggak mau kan kayaknya duit muternya di Jakarta atau bahkan di Jawa lah, katakan di Jawa gitu. Duit gedenya tuh muter di sana. Teman-teman di Sulawesi Tengah pada umumnya, Palu, Poso gitu, bertahan untuk sustain di sana gimana? Apakah ya bisnis itu, industrinya gimana untuk tetap berkarya? Ya kalau di sini kan karena boleh dibilang di sini semua cabang seni itu belum bisa menghidupi secara ini ya. Menghidupi belum ya? Belum.
misalnya pelukis, pemusik. Ya kalau pelukis paling jatuh-jatuhnya untuk menghidupi dia menerima pesanan gitu. Musik juga main di kafe. Film juga kita Proyekan lah ya, proyekan gitu sama LSM, sama dinas-dinas gitu. Tapi ya mungkin karena misalnya kita bandingkan sekarang filmmaker di Palu atau Sulawesi Tengah dengan teman-teman filmmaker di Jakarta saat ini, itu kan kondisinya ya kayak saya merasa juga prihatin sama teman-teman itu karena mereka kan memang full time filmmaker gitu. Di kondisi sekarang itu pasti saya bisa membayangkan itu sangat susah pastinya. Semua syuting ditunda gitu. Kalau di Palu karena memang bukan full time filmmaker, kita masih bisa bertahan. Masih ada day job biasa ya. Iya. Oke. Menarik juga. Yang full time industri malah jadinya nggak punya kerjaan. Nggak punya kerjaan ini ya, dalam tanda kutip lah lagi-lagi. Oke, terus nextnya Papa Al mau bikin film apa lagi setelah Mountain Song? Sudah ada yang kepikiran kah? Oh iya. Tadi kan katanya 2013, 2019 itu ada beban yang menggantung, terus akhirnya setelah Mountain Song jadi lepas, wah ternyata tetap bisa gitu. Nah, mungkin yang nextnya akan lebih singkat lagi waktunya. Iya, kemarin kita sempat ikut log kan, lab olah cerita. Olah cerita dan kisah. Workshop log itu ya. Nah, itu saya masukkan filmku yang berjudul Laulita. Awalnya judulnya The Last Soldier, terus saya ganti jadi Laulita. Laulita itu bahasa Poso, Tentena, artinya kisah. Tapi Laulita cantik sekali katanya. Tapi Laulita di filmku itu namanya seorang gadis gitu. Makanya bahasa istilah kosakata untuk cerita kok cantik sekali. Oke. Ya, saya sedang mendevelop film itu. Kemarin kita udah ngobrol, Mbak Mendy mau memproduksi film itu. Oke. Jadi kita sekarang lagi develop ya? Baru draft 1 lah gitu. Nah, tapi sambil menunggu itu saya juga rencana sedang mau bikin animasi. Animasi pendek. Nah, tetap produktif di antara produktif di masa corona. Oke, terima kasih Bapak Al. Ini senang sekali ngobrol-ngobrolnya. Ini kayaknya waktunya sudah hampir habis juga. Biasanya kalau di IG Live ini suka kalau udah ke bawah waktu terus nggak sempat pamit kan tiba-tiba keputus sebelum diputus dengan tidak enak ketika masih sayang-sayangnya gitu. Kita ucapkan terima kasih buat Bapak Al dan salam buat semua. Ya. Halo. Halo. Gitu. Buat semua filmmaker Sulawesi Tengah di Palu dan Poso, tetap semangat, tetap berkarya. Saya boleh ngusul nggak? Boleh. Monggo. Gimana? Kalau boleh, mungkin ada satu waktu yang untuk teman-teman Poso bisa live kayak gini gitu. Biar langsung tahu cerita langsung dari mereka gitu. Nanti saya bisa kasih connect. Dari waktunya. Ya. Terima kasih banyak. Nah, ini kebetulan saya yang di pusat ini kan banyaknya sok tahu aja, kenalnya Papa Al yang masuk radar kami. Nah, kalau ada yang lain-lain yang perlu kita ajak bicara bareng-bareng, ayo. Ya, siap. Ya, memperluas jejaring lah kita. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Stay safe, tetap sehat selama masa corona di rumah masing-masing. Oke. Terima kasih Bapak Al. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.